muliakan, di dalam Al-Quran Allah sebutkan surah At-Taubah 36 tentang kedudukan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan kalender Hijriyah sama dengan Masehi, bulan sama-sama 12 ya. Tapi kalau Masehi dia hitungan matahari, perputaran matahari. Adapun Hijriyah dia adalah perputaran bulan ya. Kalau matahari pergantian hari ya, yakni matahari. Adapun Hijriyah pergantian harinya malam. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan utama yang disebut oleh Allah arba'atun hurum. Taubah 36, 4 bulan utama. Nabi menyebutkan 4 bulan utama itu 3 berturut-turut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Ini 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian 1 terpisah, Rajab. Dan sekarang kita masih berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Ya, hari-hari terakhir, kurang lebih 10 harian lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, 1 dari bulan haram. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Zulhijjah secara bulan dia sama dengan 3 bulan yang lain, tetapi ada yang membuat dia lebih istimewa, lebih utama. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung bersumpah atas Zulhijjah. Ya. Firman Allah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh dan 10 malam. Ulama menyebutkan, ulama-ulama tafsir, wa layalin 'ashri hiya 'ashri Dzulhijjah. 10 malam di dalam sumpah Allah surah Al-Fajr ayat 2 itu adalah 10 pertama Zulhijjah. Ya, 10 pertama Zulhijjah. Maka tidaklah Allah bersumpah atas nama waktu kecuali karena memang di dalam waktu itu mengandung banyak kebaikan. Jadi walayalil 'ashri hiya 'ashri Dzulhijjah. yakni 10 pertama Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya, wa huwa shahih, dan inilah pendapat yang benar. Ya. Yang kedua, bulan Zulhijjah, terutama 10 pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya. Sebagaimana disebutkan Al-Maidah ayat ketiga. Ya. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Di mana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya. Ayat ini turun, ya,
Al-Maidah ayat ketiga ini turun, yakni pada hari Arafah. Pada hari Arafah, Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Maka tepat pada tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah itu tidak lama kemudian Nabi kita wafat. Ya. Itu bukan ayat terakhir turun. Karena sudah ayat ini ada lagi ayat-ayat turun. Tetapi secara keseluruhan nikmat sudah sempurna. Ya. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, di dalam bulan Zulhijjah, terlebih tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah hari-hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Hari-hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan dosa. Ya. Maka kalau kita baca tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, surah At-Taubah 36, ya, Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa pada bulan-bulan itu termasuk dalamnya adalah Zulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka kebaikan, amal salih bentuknya sama, tetapi pahalanya dianggap lebih utama. Ya. Dosa bentuknya sama pada hari-hari itu, tetapi bahayanya dianggap lebih besar. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan. Ya. Sama seperti tanah haram di Mekah, di Madinah. Ya. Sama-sama bohong. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau berbohong di tanah haram, itu lebih besar, ya, bahayanya daripada berbohong di Hutan Panjang, di Kemayoran. Kenapa? Kita di tanah halal. Adapun Mekah, ya, walaupun tidak semua, adalah tanah haram. Maka ulama pendapat yang kuat, walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat yang bernilai, satu kali salat bernilai 100.000 itu di seluruh tanah haram. Ya, di seluruh tanah haram. Itu pendapat kebanyakan. Walaupun ada juga pendapat yang mendapatkan pahala 100.000 sekali sholat itu hanya di masjid yang di situ ada Ka'bah. Ya, hanya di masjid yang di situ ada Ka'bah. Maka selain Masjid Haram sama nilainya. Ya. Namun artinya tidak sampai 100.000. Ya. Maka demikian juga dengan ibadah pada bulan-bulan haram, termasuk dalamnya bulan Zulhijjah. Secara khusus tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal saleh yang ada. Ya. Jadi amal saleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu lebih Allah cintai daripada seluruh amal saleh, ya, yang dikerjakan selain 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat penasaran, sampai kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga dengan jihad? Karena selama ini sahabat memahami bahwa amal yang paling utama adalah jihad. Ya. Amal yang paling besar di sisi Allah adalah jihad. Walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga dengan jihad. Artinya apa? Ibadah, ya, amal saleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah. Datang kemudian perang.
kecuali kata Nabi orang itu mati syahid. Ya, baru mati syahid lebih dicintai oleh Allah daripada amal salih yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Pada bulan Zulhijjah, terutama sebagian harinya, adalah hari-hari yang kita disuruh secara khusus memperbanyak berzikir. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Hajj 28, surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Apa hari yang sudah diketahui? Mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Ya, dan inilah puncak haji. Puncak haji itu 6 hari saja. Nunggunya 13 tahun, Pak. Ya, tapi inti haji 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Pada hari-hari itu kita disuruh untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 8 kita keluar menuju Mina untuk tidur semalam, nginap semalam di Mina. Disebut dengan tarwiyah. Ya, dari tanggal 8 sudah keluar jamaah haji dari hotel. Kecuali haji reguler. Kalau haji reguler dia keluarnya tanggal 7, sore tanggal 7. Tapi kalau haji plus dia keluarnya tanggal 8 untuk nginap ya di Mina. Mulai banyak berzikir hari tarwiyah. Puncaknya tanggal 9. Ya, tanggal 9 dimulai setelah masuk waktu zuhur. Itu yang disebut dengan puncak haji, Arafah. Maka Nabi sabdakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Apa yang dilakukan? Banyak berzikir, banyak doa. Orang wukuf. Ya. Terus sampai masuk sore menuju Muzdalifah. Muzdalifah tidur. Nah, khusus malam ini itu tidur lebih utama daripada zikir. Ya. Khusus malam tanggal 10 sesudah wukuf di Arafah, kemudian menuju Muzdalifah, sunnahnya adalah tidur. Sesudah sholat maghrib isya di jama', ya, maghrib isya di jama', kemudian menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah orang suruh tidur, tidak berzikir, juga tidak sholat malam. Ya, itu sunnahnya. Nah, kemudian tanggal 10 pagi ya menuju Mina untuk melempar jumrah Aqobah. Terus begitu sampai tanggal 13. 13 keluar Mina namanya nafar sani. Kalau keluar tanggal 12 namanya nafar awal. Itu hari-hari yang kita disuruh oleh Allah banyak berzikir. Ya. Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 28. Jika pada waktu tertentu kita sudah diketahui banyak berzikir, menunjukkan keutamaan waktu untuk berzikir. Kita disuruh berzikir waktu sore dan waktu pagi. Ya, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Maka ada zikir pagi petang. Ini menunjukkan apa? Keutamaan zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Sudah diketahui ya waktunya.
Demikian juga zikir dari tanggal 8 sampai tanggal 13 sudah diketahui harinya. Maka zikir selama 6 hari ini itu lebih utama daripada zikir di hari-hari yang lain. Bagi siapa? Bagi jamaah haji. Ya, bagi jamaah haji. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Nabi bersabda bahwa afdalu ayyamid dunya al-ashru. Hari-hari yang paling utama di dunia ini semua ada 360 sekian hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian ratus itu, dari 360 sekian hari, itu yang paling utama adalah 10 pertama Zulhijjah. Bagaimana dengan 10 terakhir Ramadan? Nah, di sini ulama membahas, ya, bukankah Nabi juga sebutkan kita harus fokus ibadah di 10 pertama, di 10 hari terakhir. Maka kesimpulan para ulama, untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu yang lebih utama siang harinya. Dari mulai subuh sampai maghrib itu lebih utama daripada malamnya. Ya. Adapun 10 terakhir Ramadan yang paling utama dari 24 jam itu adalah malam-malamnya. Maka Nabi dan para sahabat hampir-hampir saja tidak tidur di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Bahkan beliau juga membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Demikian pendapat para ulama bahwa Nabi bersabda, hari yang paling utama di sisi Allah adalah 10 hari pertama, itu siang harinya. Adapun malamnya 10 terakhir lebih utama daripada 10 pertama Zulhijjah. Ya. Nah, di 10 pertama ada hari terbaik, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Bertepatan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Hari yang paling utama apa? Siangnya. Dan orang wukuf itu mulai dari setelah zuhur. Adapun 10 hari terakhir yang paling utama Lailatul Qadarnya, yakni malam harinya. Cuma ada bedanya. Apa bedanya? Tanggal 9 Zulhijjah kita sudah tahu. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah sudah tahu. Ya, orang kalau sudah wukuf, ya udah itulah hari tanggal 9-nya. Adapun 10 hari terakhir Ramadan, orang tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Cuman orang-orang Arab, ya, ada kecenderungan yakin Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Itu ada kecenderungan. Makanya kemarin Bapak Ibu, jumlah jamaah di sekitar Masjid Haram malam 27 itu 8 juta manusia. Ya, 8 juta manusia. Hari-hari biasa 5 juta, 4 juta setengah, itu hari-hari biasa. Tapi malam tanggal 27 jamaah berlebih. Ya, karena ada berita dari Arab itu, mulai dari hari pertama terus dihitung, dan puncaknya malam 27. Jumlahnya berapa? 8 juta manusia kurang lebih. Ya. Nah, karena mereka ada kecenderungan, ada keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Itu secara umum keutamaan tentang Zulhijjah, ya. Nah, kenapa utama di sisi Allah? Ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, karena pada hari-hari itu berkumpul induk-induk ibadah. Induk-induk ibadah yang ada di bulan Ramadan ada di situ. Tapi
Ada di 10 pertama, tidak ada di bulan Ramadan. Oke, itu sebabnya kenapa 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua kita senang akan menyambut 10 terakhir Ramadan. Ya, kita bergembira, kita persiapkan, kita maklumatkan, ada i'tikaf. Ya, ada i'tikaf di masjid. Ya. Kemudian pokoknya orang mempersiapkan, ingin memburu Lailatul Qadar. Semestinya bagaimana kita senang bahagia menyambut 10 hari terakhir, tidak kalah bahagianya kita menyambut 10 pertama Zulhijjah. Kita bahagia menyambut 10 hari terakhir Ramadan, semestinya kita juga tidak kalah bahagia akan menyambut 10 pertama Zulhijjah. Oleh karena itu, ada 3 yang harus kita persiapkan sebelum saya masuk pada induk-induk amalnya, induk-induk ibadahnya. Ada 3 yang harus kita persiapkan sebagai bentuk istiqbal. Bagaimana kita menyambut 10 pertama Zulhijjah. Yang pertama, at-taubatu as-sadiqah. Kita harus bertaubat. Ya, kita harus bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Orang tidak bisa menikmati ibadah kalau dia masih punya dosa. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, di antara faktor kenapa orang malas ibadah karena masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Ya. Orang-orang yang senang beribadah, orang-orang yang senang sholat malam, insya Allah mereka mudah-mudahan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Maka ini pertama. Nikmati ibadah di 10 pertama, tapi tidak bisa dinikmati oleh orang yang punya dosa. Sambutlah dia dengan taubat. Yang kedua, al-azmu al-jadd ala igtinabi hadhihi al-ayyam. Ada tekad kuat, ada tekad bulat untuk mengisinya. Igtinam hadhihi al-ayah, untuk mengisi. Kita harus punya rencana-rencana terbaik. Ya, sebagaimana rencana Ramadan kita. Waktu Ramadan kita ada rencana sekian-sekian, saya lihat ini kurang lebih ya rata-rata lah 4 juz kemarin sehari ya. Waktu Ramadan, betul Pak ya? Ada yang nggak khatam kemarin Ramadan? Ramadan kemarin ada yang tidak khatam? Kalau Ramadan saja kita tidak khatam sebulan, bagaimana kita khatam di bulan yang lain? Ya, tapi saya baik sangka ya rata-rata 3 kali lah kemarin khatam. Ya, nggak tahu 3 kali benar atau 3 kali dalam mimpi ya. Nah, kita harus punya rencana. Apa rencana kita? Bagaimana kita mengisinya di 10 pertama Zulhijjah? Ya, kita rencanakan sejak sekarang. Yang terakhir, yang ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi. Mulai dari sekarang, jauhi dosa, jauhi maksiat, agar kita bisa mengisinya. Apa induk-induk ibadah yang berkumpul pada hari-hari itu? Bahkan ada ibadah di bulan Ramadan, ada di Zulhijjah. Tapi ada ibadah yang hanya ada di Zulhijjah, Ramadan tidak ada. Yang pertama, kita berpuasa. Paling utama, kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Full 9 hari. Ya, setiap hari kita puasa, tanggal 1 sampai tanggal 9, kita puasakan. Itu dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat. Ya, termasuk perkara yang tidak pernah ditinggalkan. Ya, puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Adapun bagi yang haji, tanggal 9 tidak puasa, karena mereka sedang wukuf. Nah, kita puasa. Kalau tidak, maka rencanakan hari-harinya kita puasakan. Ya, hari-harinya. Tanggal 1 mungkin, tanggal 2 tidak, tanggal 3 nanti puasa, 4 tidak, 5. Ya. Apa niatnya? Niatnya puasa 10 pertama Zulhijjah. Kalau juga tidak, maka jangan tinggalkan puasa tanggal 9-nya. Ya. Bagaimana dengan puasa tarwiyah?
Tidak ada puasa tarwiyah. Tidak ada puasa khusus tanggal 8 Zulhijjah. Tidak ada. Yang sebagian orang menyebut itu puasa tarwiyah. Ya, tidak ada. Tapi kalau dia ingin mempuasakan tanggal 9, niat puasa 10 pertama Zulhijjah, tidak apa-apa. Bagus. Yang tidak benar, kalau dia mengkhususkan puasa niat, puasa apa tadi? Puasa tarwiyah. Kalau juga tidak, Bapak Ibu, puasakan tanggal 9. Nah, puasa tanggal 9 ini nanti terjadi ikhtilaf. Puasa tanggal 9 itu karena tanggal atau karena wukuf? Ini perbedaan pendapat. Pendapat pertama, ya karena tanggal. Kenapa ada orang wukuf? Karena itu tanggal 9. Mereka tidak akan wukuf kalau tidak ada tanggal 9. Ya, maka mereka puasa karena tanggal. Ya, walaupun disebut dengan puasa wukuf. Ya. Nah, tanggalnya mana? Ya tanggal yang wukuf. Tanggal yang wukuf. Di mana tanggal yang wukuf? Ya di Saudi. Ya. Maka dia disebut dengan puasa apa tadi? Puasa Arafah. Ya. Pendapat yang kedua, karena tanggal berdasarkan wilayah. Ya. Ya puasa tanggal 9 berdasarkan wilayah. Maka bisa jadi berbeda. Ya. Di sana mungkin sudah tanggal 9. Mungkin di Indonesia masih tanggal 8 atau dibalik. Di sini sudah tanggal 9, di sana baru tanggal 8. Ya. Nah, ini perbedaan yang tidak akan pernah disepakati, kecuali disepakati satu tanggalan dunia, namanya satu matlah, dan sampai sekarang tidak ketemu. Maka ada pendapat yang hati-hati. Guru kita sebut saja Ustadz Hakim bin Amir Abbad, beliau lebih condong puasa karena wukuf. Ya, lebih condong. Adapun yang lain seperti Ustadz ya banyak yang mempuasakan tanggal 9 berdasarkan wilayah. Tapi kalau mau akal-akalan, ini kalau mau akal-akalan, ya, kalau mau akal-akalan, ya, puasa karena wukuf masih ketemu orang wukuf 2 jam. Ya tidak, Pak? Ya tidak? Misalkan kita di Indonesia ini ikut puasa karena wukuf, walaupun puasa kita lebih dulu, kan mereka wukuf jam berapa? Jam setengah 1. Mereka wukuf setengah 1, kita udah jam berapa? Berarti kita sahur, mereka masih kita puasa mulai dari subuh, mereka baru jam 2. Artinya apa? Kita puasa lebih dulu saat belum wukuf, tapi masih dapat wukuf 1,5 jam, kurang lebih 2 jam. Ya. Adapun orang yang puasa karena wilayah pasti tidak ketemu wukuf. Ya. Dia pasti tidak ketemu wukuf. Ya. Maka tidak apa-apa. Orang kita puasa bukan karena wukuf, tapi karena tanggal. Ya. Jadi ini pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama. Maka mana yang menguatkan kita? Ya, kita mohon kepada Allah, saya pilih ini berdasarkan dalil yang saya baca dari saya ikuti dari Ustaz, minta kepada Allah kekuatan. Saya milih ini. Saya puasa tanggal 9. Ya, atau saya puasa karena wukuf, minta kepada Allah kekuatan. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah dua-duanya adalah pendapat yang ditoleransi. Ya,